Shalom, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang menuntun, memimpin kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau senantiasa boleh jamah hati kami, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti, kami boleh paham, karena Tuhan menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 10. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang diberkati, dikasihi oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, sering kita mengalami ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita mengalami yang namanya penderitaan dan pergumulan. Tentunya setiap pribadi menanggapi penderitaan, pergumulan hidup itu pasti memiliki tanggapan yang berbeda-beda. Ada orang menghadapi penderitaan, menghadapi kesusahan, hatinya hancur dan menjadi takut. Ada orang yang menghadapi penderitaan, hatinya percaya kalau di balik penderitaan itu ada kebahagiaan yang akan Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Mungkin pernah kita mendengarkan istilah sehabis hujan tampaklah pelangi. Istilah ini dapat menjadi sebuah semangat. Kita harus menaruh iman kepercayaan untuk menyatakan istilah sehabis hujan datanglah pelangi. Bagi orang
yang tidak menatap istilah ini dengan keyakinan yang sungguh, maka orang ini akan mengatakan, sehabis hujan, banjir melanda. Oleh karena itu, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tergantung bagaimana kita meyakini, mengimani, mempercayai sebuah penderitaan, kesusahan itu di dalam praktek kehidupan kita masing-masing. Apakah kita percaya di balik penderitaan kita ada kebahagiaan? Itu tergantung kepercayaan kita. Kalau kepercayaan kita katakan di balik penderitaan akan ada malapetaka, itu juga tergantung pada diri kita masing-masing. Tetapi mau kita katakan Bapak Ibu, kita mau pastikan, kita mau imani di balik penderitaan ada rencana yang telah Tuhan persiapkan dan sediakan. Tentunya itu adalah sebuah kebahagiaan. Itu iman. Itu keyakinan kita kepada Tuhan. Hal itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Pada pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Walaupun Rasul Paulus hidup di dalam pergumulan, di dalam melayani Tuhan, tetapi Rasul Paulus katakan, hati kami tetap tabah. Dia bertahan dalam penderitaan situasi yang sedang dia alami. Karena imannya di balik penderitaan di dalam memberitakan Injil, ada kebahagiaan yang kekal yang dia akan dapatkan, yang dia akan terima, yaitu kerajaan Allah. Tentu bukan hanya Rasul Paulus sendiri, tetapi bagi setiap orang-orang yang menaruh hati, menaruh imannya kepada Kristus Yesus, kepada Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan Rasul Paulus saksikan kehidupan Rasul Paulus dalam menjalani dunia pelayanannya bukan karena dirinya melihat, tetapi karena Paulus percaya. Di sanalah terlihat imannya yang teguh yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak melihat peristiwa kelahiran Kristus. Rasul Paulus juga tidak melihat dan menyaksikan peristiwa kematian Kristus di kayu salib. Bahkan peristiwa kebangkitannya pun Rasul Paulus tidak melihatnya. Dia hanya mengimani, dia hanya percaya kepada perkataan Kristus sewaktu peristiwa Kristus menampakkan diri kepada Rasul Paulus agar Rasul Paulus mau menjadi pemberita Injil. Kepercayaannya itulah membuat Rasul Paulus tidak putus semangat, tidak meninggalkan imannya, karena dia percaya di balik penderitaannya dalam memberitakan Injil, maka ada tempat yang telah Tuhan persiapkan, yaitu kerajaan Allah. Bukan hanya kepada Rasul Paulus, kepada setiap orang yang menerima, mengimani, dan mendengar pemberitaan Rasul Paulus juga mendapatkan tempat. Dan itu dibutuhkan iman yang teguh
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sama seperti kita orang Kristen pada masa ini. Mengapa kita tetap percaya kalau Kristus Yesus yang telah lahir, mati, bangkit itu telah menyelamatkan dosa kita? Tentu kita katakan bukan karena kita melihat peristiwa itu secara langsung, tetapi itu terdorong karena iman kita kalau kita telah ditebus, diselamatkan di dalam Kristus. Dan semua itu tidak terlepas dari Roh Kudus yang telah Tuhan karuniakan kepada setiap orang-orang percaya. Dan Roh Kuduslah yang mengajar kita, memimpin kita, mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, dan yang kita renungkan. Dan itu yang membuat iman kita semakin kokoh di dalam Kristus Yesus. Itu yang diimani oleh Rasul Paulus. Walaupun di dalam penderitaan, dalam melayani Tuhan, ada roh di dalam hidupnya yang memimpin, menghibur, menguatkan, dan meneguhkan panggilan Rasul Paulus, sehingga dia boleh bertahan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentu apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini, pengalaman yang dialami Rasul Paulus ini, menjadi teladan iman bagi setiap kita orang-orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kita bisa bertahan dalam kekristenan kita, dalam kepercayaan dan keyakinan kita sampai detik ini, bukan kita karena melihat, tetapi kepercayaan kita, keyakinan kita kepada kebenaran firman Tuhan, itu yang membuat kita bertahan, memegang teguh iman percaya kita kepada Kristus. Sama seperti halnya ketika peristiwa kebangkitan Kristus Yesus, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tetapi salah satu dari mereka yang bernama Thomas tidak percaya kalau Kristus telah memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya yang lain. Sehingga Thomas katakan, kalau aku belum melihat Yesus secara langsung, sekali-kali aku tidak percaya akan kebangkitannya. Sehingga Yesus tampil kembali, memperlihatkan dirinya kalau dirinya sungguh menang melawan kematian dan sudah bangkit. Dan Yesus katakan kepada Thomas, engkau telah melihat aku dan engkau menjadi percaya. Tetapi berbahagialah orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Itulah kita Bapak Ibu, orang-orang percaya masa kini. Kita tidak melihat Kristus itu, tetapi kita mengimani Kristus yang mati itu telah menebus dosa-dosa kita. Dan ada iman di dalamnya ketika kita telah tiada. Maka iman kita mau katakan, kalau kita berada di tempat yang telah Tuhan persiapkan, yaitu kerajaan Allah. Kita harus sama-sama mengimani akan hal itu. Tapi ketika Rasul Paulus telah menyaksikan imannya kepada jemaat yang ada di Korintus dan kepada setiap kita pendengar firman Tuhan pada saat ini, dia juga katakan, kalau di kemudian hari Kristus Yesus akan datang sebagai hakim. Kedatangannya kedua kali
akan mengadili setiap umat manusia. Tentu ini yang membuat orang-orang percaya tetap terjaga, memelihara iman kepercayaannya. Kalau memang kita mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kerjakanlah keselamatan yang kita peroleh dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan kalau kita melakukan perbuatan baik, itu juga lah yang akan menjadi jawaban ketika kita dihakimi oleh Kristus Yesus. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan jahat itu juga lah yang akan menjadi jawaban ketika kita dihakimi oleh Kristus Yesus. Sehingga ini mengajarkan kita tidak cukup hanya iman kepada Kristus tanpa kita hidup melakukan kebaikan yang dikehendaki oleh Tuhan kita Kristus Yesus. Kalau kita orang-orang percaya, orang-orang yang diberkati karena iman, maka roh yang ada dalam hidup kita juga mendorong kita untuk senantiasa berbuat baik. Sehingga apa yang dikatakan Rasul Paulus ini, dia bukan hanya katakan dia mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi dia juga mau katakan dia tetap hidup berkenan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Poin yang pertama, jangan pernah takut di dalam memasuki fase penderitaan, masa-masa kesulitan, masa-masa di mana pergumulan tak henti-hentinya menghampiri hidup kita. Kuncinya, jangan takut. Kita harus mengimani walaupun kita hidup menderita, ada Roh Kudus yang telah Tuhan karuniakan bagi setiap kita orang percaya. Sehingga roh itulah yang menghibur, menguatkan, memimpin, mengajar, dan mengingatkan setiap pribadi kita. Kita harus menaruh iman. Kalau kita tidak dibiarkan Tuhan di dalam kesendirian kita menghadapi tantangan hidup, sama seperti yang dialami, dirasakan oleh Rasul Paulus. Poin yang kedua, iman kita harus teguh kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Walaupun dalam mempertahankan iman, memelihara iman ini akan banyak penderitaan yang kita alami, tetapi itu membuat kita tetap dan terus bertahan, jangan pernah putus asa, mundur dan meninggalkan Tuhan kita. Karena kita mengimani walaupun hidup kita menderita, susah, tidak dipandang, hina di mata dunia ini, ketika kita setia, taat sampai akhir hidup kita, maka sama seperti iman Rasul Paulus, kita juga mau mengimani ada tempat yang sudah Tuhan persiapkan, yang akan kita nikmati setelah kita telah tiada. Setelah Kristus Yesus datang kedua kali menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Dan kalau kita bisa memelihara iman percaya kita, kita bisa perlihatkan ketaatan dan kesetiaan kita, walaupun kita harus menderita, maka tempat itu menjadi bagian hidup kita. Dan yang ketiga, poin yang terakhir, walaupun kita sudah mengimani kalau Kristus yang mati itu menebus, menyelamatkan dosa kita, tetapi melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, jangan terlena. Tetap kerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Bagaimana mengerjakan keselamatan itu? Tentu kita harus berusaha. Dan usaha itu bukan karena kekuatan kita, tetapi Roh Kudus memimpin, mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan yang dikehendaki Tuhan. Dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan yang diinginkan Tuhan, maka kebaikan yang kita kerjakan itulah yang akan menyertai hidup kita ketika kita masuk ke dalam penghakiman. Perbuatan baik menyertai kita. Sebaliknya, ketika kita jahat, melakukan kejahatan, dan kejahatan itu jugalah yang menghampiri hidup kita, tentu hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, imani, kerjakan apa yang kita imani, sehingga kita boleh hidup, merasakan keselamatan, bukan karena kita melihat, tetapi karena iman kita kepada kasih Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan dan mengajar kami Tuhan, agar kami tetap memelihara iman percaya kami kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, agar keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami boleh mengimani hal itu. Dan tolong kami Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami menerima keselamatan, kami juga ditolong, dimampukan Tuhan untuk melakukan kebaikan yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami dalam melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan sampai pada saat ini. Berkat yang sungguh luar biasa, dengan waktu yang Tuhan berikan bagi kami, dengan pimpinan Roh-Mu secara khusus bagi kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kami menjadi kekuatan dan pertolongan dalam hidup kami. Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 139 ayat pertama sampai 6, dilanjutkan ayat yang ke-13 sampai 18. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan,
Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tak sanggup aku mencapainya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, bersyukur karena kita sebagai ciptaan Tuhan. Bersyukur karena kita sebagai ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, mungkin sering kita bertemu dengan orang-orang yang hidupnya selalu mengeluh. Padahal kalau kita melihat orang-orang yang mengeluh itu adalah orang-orang yang memiliki tubuh jasmani yang sempurna, memiliki potensi-potensi atau talenta yang cukup baik, yang bisa memperlengkapi mereka, yang membuat mereka bisa bertahan untuk hidup. Tetapi itu juga yang menjadi perenungan atau pertanyaan bagi kita, mengapa mereka hidupnya selalu mengeluh dan menggerutu. Kalau kita melihat Bapak Ibu, kita harus mengucap syukur karena Tuhan menciptakan kita begitu sangat-sangat sempurna. Tuhan memberikan kita akal pikiran yang baik, tubuh jasmani yang sehat. Tentu itu saja pun yang kita terima saat ini, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak memiliki tubuh jasmani yang sempurna? Tetapi mereka yang tidak memiliki tubuh jasmani yang sempurna, mereka punya semangat juang, semangat hidup yang kuat. Lihatlah, mereka memiliki prestasi-prestasi, keberhasilan-keberhasilan. Dan ketidaksempurnaan tubuh jasmani mereka bukan menjadi alasan untuk hidup mengeluh, menggerutu kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Itu yang dikatakan oleh pemazmur, yaitu Raja Daud pada saat ini bagi kita. Bagi Raja Daud, Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Allah yang telah menciptakan Raja Daud mulai dia dalam kandungan ibunya sampai dia menjadi sosok manusia, yaitu ciptaan Tuhan. Daud menyadari dan mengatakan imannya melalui Mazmur saat ini, Allah mengenal Daud dengan baik. Allah menyelidiki Daud.
Allah memaklumi jalan yang dikerjakan Daud. Allah memeriksa Daud ketika dia berbaring, berjalan, berdiri, dan bahkan sebelum Daud berucap pun Tuhan sudah mengetahui akan apa yang diucapkan Daud. Dan bagi Daud itu adalah perbuatan ajaib yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Kalau kita baca ayat 13 sampai 18 tadi, buah pinggang Daud pun Allah yang membentuknya. Di dalam kandungan ibunya pun Allah yang menenun Daud. Mulai dari janin sampai menjadi manusia yang sempurna. Keberadaan itu dirasakan, disaksikan oleh Daud adalah pekerjaan dan karya Tuhan yang sempurna. Sehingga Daud tidak bisa bandingkan keajaiban, kuasa dan kesempurnaan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Mazmur ini kita dengar, maka mungkin hati kecil kita mengatakan, aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita terus mengeluh, tidak pernah mensyukuri apa yang sedang Tuhan percayakan untuk kita nikmati dan kerjakan. Banyak orang memiliki tubuh jasmani yang sempurna, tetapi hidupnya malas-malasan. Tidak mau bekerja, tapi mau berpenghasilan. Tidak mau berusaha, tapi maunya berhasil. Dan itu hal yang tidak mungkin dirasakan mereka yang tidak mau sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita memiliki tubuh jasmani yang sempurna, tentu itu semua karena ciptaan Tuhan. Kita sebagai ciptaannya bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai detik ini, katakan hari ini, Tuhan, aku bersyukur aku bisa ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita percaya kita diciptakan Tuhan, kita hadir di tengah-tengah dunia ini, semua itu atas seizin dan sepengetahuan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita ucapkan. Tuhan mengenal kita satu persatu dengan baik. Tidak ada kita yang diciptakan Tuhan yang tidak dikenalnya. Tuhan menyelidiki hati kita satu persatu. Karena apa? Karena kita ciptaannya. Kalau kita imani, kita percaya kita sebagai ciptaan Tuhan, kita harus imani juga Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan juga tetap senantiasa menghampiri kita. Amin. Karena kita ciptaannya, tentu kita berharga di mata Tuhan. Pemeliharaan Tuhan tetap dan selalu ada dalam hidup kita. Apalagi ketika kita menyadarinya. Kalau aku ciptaan Tuhan, kalau aku berharga di mata Tuhan. Ketika Tuhan telah pelihara kita, maka tidak perlu
ada rasa khawatir, takut lagi dalam menjalani hari-hari. Karena toh Tuhan sudah pelihara. Aku ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Katakan Bapak Ibu. Kita ciptaan yang berharga dan kita akan dipelihara Tuhan sebagai ciptaannya. Yang penting kita kerjakan. Selebihnya kerja usaha itu Tuhan yang akan memberkati. Harapan kita tentu hal yang baik yang akan kita tuai. Tetapi Tuhanlah yang memberikan itu kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita berbaring, berjalan, berdiri, berpikir, melakukan segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Orang mungkin bisa kita kelabui, kita bohongi, tetapi Tuhan tidak bisa sedikit pun kita mengelabui atau menutupi kesalahan kita. Karena bagi Tuhan semua terbuka. Tuhan mengenal dan menyelidiki kita satu persatu. Apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Poin yang pertama, sebagai ciptaan Tuhan, kita percaya Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita sebagai ciptaannya. Ingat Bapak Ibu ya, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita sebagai ciptaannya. Kalau menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan baik. Tapi kalau sudah menurut Tuhan baik, pasti itu untuk kebaikan kita. Poin yang kedua, karena kita sebagai ciptaannya, tentu yang kita harus kerjakan adalah bersyukur. Bersyukur adalah bentuk kita menyadari kalau hidup kita ada, boleh ada di dunia ini karena kasih karunia Tuhan. Bersyukur bukan mengeluh. Orang-orang percaya dapat terlihat hubungannya baik dengan Tuhan dengan gaya hidupnya. Apakah hidupnya bersyukur atau mengeluh? Menyaksikan kebaikan Tuhan atau mempersalahkan keberadaan? Orang yang dekat kepada Tuhan akan hidup bersyukur dan percaya segala kehidupannya itu akan diberkati Tuhan. Dan poin yang terakhir, poin ketiga Bapak Ibu, kita harus imani seperti yang dikatakan oleh pemazmur saat ini. Kalau kita adalah ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa, kita lebih dari ciptaan Tuhan yang lain. Kita dibentuk Tuhan, kita ditenun Tuhan dalam kandungan ibu kita, kita dilahirkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, kita memiliki segala karakter yang berbeda, dan tentu itu membuat kita semakin hidup bersyukur. Jangan pernah jadikan keberhasilan orang lain menjadi tolak ukur untuk keberhasilan kita juga. Kalau kita melihat orang dan membandingkan diri kita dengan orang lain, itu yang membuat kita sulit untuk hidup bersyukur. Katakan kepada Tuhan, ini aja Tuhan yang aku terima, aku dapatkan, aku rasakan, sudah lebih dari cukup. Kalau itu semua yang dikatakan oleh setiap pribadi yang mengenal Tuhan, maka tidak ada orang yang hidup dalam kerakusan, kehausan harta. Kalau ini saja Tuhan, hidupku dan orang-orang di sekitarku, pekerjaanku ini saja Tuhan, aku syukuri kepada Tuhan, maka semua orang-orang akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa.
Kami belajar dari pemazmur ya Tuhan, sesungguhnya kami ini adalah ciptaan Tuhan, ciptaan yang begitu sempurna. Ajari kami mengucap syukur buat setiap ciptaan yang sedang Tuhan percayakan untuk kami nikmati. Biarlah hidup kami pakai untuk memuliakan Tuhan, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Karena Tuhan mengenal kami dan menyelidiki kami. Ajari kami Tuhan untuk hidup melakukan ketetapan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Dan pemeliharaan Tuhan kami percaya nyata karena Tuhan yang telah menciptakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.